Salam sejahtera untuk anak-anakku kelas 12 semuanya. Tetap semangat dalam menerima pelajaran dari rumah. Hari ini kita berjumpa lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Jangan lupa kita berdoa dulu agar diberi kemudahan, kelancaran, dan kesuksesan dalam belajar. Marilah anak-anak, kita lanjutkan pelajaran yang lalu, yaitu sekarang waktunya menganalisis kebahasan cerita atau novel sejarah. Yang dimaksud dengan menganalisis di sini, yaitu menganalisis kebahasan cerita atau novel sejarah dapat diartikan sebagai penguraian cerita atau novel sejarah ke dalam bagian-bagian yang lebih detail. Ada dua cara. Yang pertama, kriteria yang digunakan untuk menganalisis cerita atau novel sejarah berbentuk fakta adalah sebagai berikut. Pertama, struktur teks. Minggu yang lalu sudah kita pelajari apa toh struktur teks. Struktur teks terdiri dari orientasi atau pembukaan, pengenalan tokoh-tokoh. Berikutnya komplikasi. Nah, di sini adanya konflik. Lalu dilanjutkan dengan konflik yang semakin memuncak. Lalu berikutnya yaitu solusi, pemecahan suatu masalah. Lalu diakhiri dengan koda atau reorientasi, yaitu penutup. Yang kedua, bahasa yang digunakan. Yang dimaksud dengan bahasa yang digunakan di sini, yaitu bahasa tersebut bahasa menggunakan majas atau bahasa, yaitu bahasa secara lugas. Secara lugas itu seperti apa adanya. Bahasa kita sehari-hari. Kalau pakai majas, bisa memakai majas personifikasi, bisa memakai majas asosiasi, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga, yaitu teknik penulisan. Dalam teknik penulisan ini ada beberapa macam. Nah, contohnya teknik penulisan secara argumentasi bisa, atau secara eksposisi bisa, atau deskripsi. Yaitu contoh dari teknik penulisan. Lalu yang keempat, makna yang terdapat di dalam novel sejarah tersebut. Yang dimaksud makna di sini merupakan nilai didik. Nilai didik itu ada bermacam-macam. Ada nilai didik moral, ada nilai didik religius, ada nilai didik sosial, ada nilai didik pendidikan, dan lain sebagainya. Sekarang kita lanjutkan kriteria untuk menganalisis cerita atau novel sejarah yang berbentuk fiksi. Atau berbentuk fiksi ini merupakan bentuk sebagai khayalan. Ini hanya karangan saja, tidak nyata. Kriterianya adalah sebagai berikut. Pertama, yaitu tema. Apa toh tema? Dulu sudah pernah kita ajarkan di kelas 1 atau 2 kemarin sudah. Tema yaitu inti sebuah cerita. Yang kedua, yaitu alur. Alur ini jalannya sebuah cerita. Nah, ada alur maju, mundur, alur gabungan, alur klimaks, atau alur anti klimaks, dan lain sebagainya. Yang ketiga, yaitu penokohan.
Di dalam sebuah cerita itu adalah ada tokoh-tokoh. Tokoh utama, tokoh sampingan. Nah, contohnya semacam itu. Atau watak sifat tokoh. Contohnya misalkan antagonis, protagonis. Nah, itu adalah masuk dalam penokohan. Nah, yang keempat yaitu latar atau setting. Nah, latar atau setting ini dibagi menjadi 3 macam. Nah, latar waktu, latar tempat, dan latar suasana. Nah, latar tempat itu terjadinya di mana, tempatnya di mana. Itu maksudnya latar tempat. Kalau waktu itu contohnya misalkan saja waktu pagi, waktu sore, atau waktu malam, atau tengah malam. Nah, suasana, kalau latar suasana atau setting suasana yaitu saat sedih, suasananya sedih, atau suasananya tersebut suasana gembira, suasana galau, nah, dan lain sebagainya. Sekarang yang kelima, sudut pandang. Sudut pandang ini yaitu merupakan pandangan penulis dalam menulis sebuah cerita. Nah, itu ada 2 macam, analitis dan dramatis. Kalau analitis, seorang penulis itu seolah-olah masuk ke dalam sebuah cerita tersebut. Biasanya atau ciri-cirinya menggunakan kata aku, kata saya, itu. Sedangkan penokohan dramatis itu dimainkan oleh tokoh di dalam cerita itu sendiri. Jadi watak tokoh itu diceritakan oleh orang ketiga di dalam tokoh cerita. Nah, itu termasuk sudut pandang. Sekarang yang keenam itu sudah kita bahas tadi ya, mengenai majas atau gaya bahasa yang digunakan. Nah, tadi sudah kita menggunakan gaya bahasa apa? Lugas misalkan, apa adanya. Nah, yaitu gaya bahasa yang kita pakai sehari-hari, itu lugas. Memakai gaya bahasa atau majas, personifikasi, asosiasi, hiperbola, dan lain sebagainya. Nah, itu contoh majas. Yang ketujuh, nilai didik. Tadi sudah saya uraikan di depan tadi. Nilai didik itu banyak, ada nilai moral, nilai religius, nilai sosial, nah, nilai pendidikan, nilai psikologis, dan lain sebagainya. Nah, untuk yang ini kita mengulang pada kelas 1 atau kelas 2 yang lalu ya. Jadi saya kira sudah pernah diajarkan untuk kriteria yang ini secara mendetailnya. Mari kita lanjutkan berikutnya, yaitu kaidah kebahasan cerita atau novel sejarah. Apa toh kaidah dari cerita atau novel sejarah? Yang pertama, menggunakan kata benda atau kata ganti tertentu. Nah, contohnya misalkan saja menggunakan kata benda tempat, Kediri, di Surabaya misalkan saja. Nah, itu tempat. Atau yang lainnya, kata benda yang lainnya, pohon apel, nah, Borobudur, atau kata ganti anak kecil. Nah, itu contohnya. Kaidah yang kedua, menggunakan tokoh sentral. Yang dimaksud dengan tokoh sentral itu adalah tokoh utama, pemeran utama. Itu adalah tokoh sentral. Jadi yang selalu memainkan di dalam cerita itu selalu muncul, nah, selalu ada, nah, tokoh utamanya itulah yang dimaksud dengan tokoh sentral.
Yang ketiga, menggunakan kata sifat yang menjelaskan frasa nominal. Jadi kata sifat yang menjelaskan frasa nominal. Nah, frasa yaitu bagian dari kalimat. Masih ingat ya pelajaran-pelajaran yang lalu, frasa bagian dari kalimat. Nah, frasa itu sendiri terdiri dari beberapa kata. Jadi bagian kalimat tapi terdiri dari beberapa kata. Kalau kata kan hanya satu, ini beberapa kata, ini masuk dalam frasa. Sekarang contohnya frasa nominal. Anak semata wayang. Berarti ini kan gabungan dari 3 kata. Anak semata wayang, maksudnya anak tunggal. Termasuk frasa nominal. Lanjutnya yang keempat, kaidah yang keempat yaitu menggunakan kata hubung atau konjungsi. Apa toh contoh dari kata penghubung atau konjungsi tersebut? Contohnya di. Misalkan di Surabaya, di-nya itu termasuk kata hubung. Dari. Nah, lalu ke. Ada lagi ketika. Kemudian itu masuk contoh konjungsi. Berikutnya yang kelima, kaidah yang kelima menggunakan kata yang menggambarkan kejadian masa lampau. Jadi kita menggunakan kata, tapi kata tersebut, nah, itu menunjukkan kejadian masa lampau. Contohnya misalkan saja dahulu kala. Nah, kalau kita lanjutkan misalkan begini, dahulu kala berdiri sebuah kerajaan di Kediri. Nah, dahulu kala, kata dahulu kala ini menggambarkan kejadian masa lampau. Contohnya zaman dahulu. Nah, jelas ini ya, ini menggambarkan kejadian masa lampau. Sekarang kaidah yang berikutnya menggunakan frasa adverbial. Yang dimaksud dengan menggunakan frasa adverbial itu yaitu gabungan kata. Tadi sudah ya yang di atas menggunakan frasa gabungan kata. Adverbial itu menunjukkan lokasi kejadian. Nah, jadi frasa adverbial yaitu frasa yang menunjukkan lokasi kejadian. Misalkan saja ini ya. Sekembali dari taman. Nah, itu merupakan frasa adverbial menunjukkan lokasi kejadian. Lokasi kejadian di mana? Di taman. Nah, lalu frasa adverbial yaitu sekembali dari taman. Kalau kita lanjutkan begini, sekembali dari taman, seorang putri raja tersebut sakit parah. Dia tidak bisa bicara, dia hanya tidur saja. Nah, misalkan lanjutannya itu. Nah, yang dimaksud dengan frasa adverbial yaitu sekembali dari taman. Itu saja. Itu masuk frasa adverbial. Itu ya. Mari kita lanjutkan yang berikutnya. Mengkonstruksi nilai-nilai cerita sejarah. Cerita sejarah dapat disampaikan dalam bentuk teks eksplanasi, yaitu teks yang berisi proses-proses atau informasi yang berhubungan dengan fenomena-fenomena alam, sosial, budaya,
sejarah, dan sebagainya. Fenomena-fenomena alam, misalkan contohnya apa? Banjir, tsunami. Nah, itu contoh fenomena alam. Nah, fenomena budaya, misalkan contohnya bagaimana? Nah, contohnya misalkan saja Ngaben. Itu kan cerita pembakaran mayat di Bali. Tingkeban itu di Jawa. Nah, contohnya semacam itu. Jadi tingkeban itu yaitu setelah seorang ibu hamil 7 bulan, lalu dia dimandikan. Nah, itu adalah upacara tingkeban. Nah, prosesnya bagaimana? Nah, itu loh, cerita semacam itu. Nah, berikutnya, struktur teks eksplanasi terdiri atas penjelasan umum dan penjelasan proses. Penjelasan umum letaknya di depan, paling atas sendiri, secara umum. Itu apa yang kamu ceritakan, dan selanjutnya proses-proses kejadiannya atau langkah-langkahnya. Dalam menyusun cerita sejarah atau novel sejarah, terdapat nilai-nilai yang dapat disusun menjadi konteks yang utuh, yaitu nilai moral, baik buruknya sikap seseorang, nilai sosial atau kemasyarakatan, nilai religi atau keagamaan, ibadahnya, kelakuannya, nah, itu. Nilai pendidikan atau edukasi, nilai estetika atau keindahan, nilai etika, ada nilai politis, nilai budaya, nilai kemanusiaan, nilai psikologis, ada nilai filosofis, nilai historis atau kesejarahan, nilai hukum, ekonomi, dan nilai perjuangan. Nilai-nilai tersebut disampaikan secara tersurat dan tersirat. Jadi bisa satu dari dua ini ya, disampaikan secara tersurat. Berarti di sini tertulis di dalam sebuah cerita itu, kita tinggal membaca saja. Kalau tersirat berarti tidak tertulis, tidak ada di dalam tulisan cerita itu. Untuk mencari tersirat di sini, jadi pesan tersirat di sini harus membaca keseluruhannya dulu, menyimpulkan, baru kita bisa menemukan, yaitu pesan tersirat itu. Jadi tidak bisa kalau tersurat langsung kamu baca, oh ini, itu langsung bisa. Nah itu ya. Kita lanjutkan lagi, yaitu menulis cerita sejarah pribadi. Langkah-langkah untuk menulis cerita sejarah yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menentukan tema dan amanat yang akan disampaikan. Jadi, kita harus menentukan inti dari sebuah cerita itu dulu. Intinya apa yang kamu ceritakan apa? Nah, itu. Lalu setelah kamu menentukan tema, amanat harus segera kita tentukan. Amanat yang kita sampaikan dulu apa?
pesan yang kita sampaikan kepada pembaca cerita sejarah pribadi kita. Misalkan, itu loh apa amanatnya, pesannya kepada dia itu apa. Kedua, menetapkan sasaran pembaca. Kamu sebelumnya harus menetapkan dulu sasaran pembaca. Yang nomor 2, setelah tema dan amanat kamu tentukan, maka wajib menetapkan sasaran pembaca. Tulisan yang kamu buat tadi atau cerita yang kamu buat tadi, itu pembacanya itu kamu berikan pada siapa sasarannya. Misalkan saja pada anak-anak SD, pada anak remaja, pada orang dewasa, atau pada orang tua. Atau bisa juga pada masyarakat umum, baik itu SD, SMP, sampai dengan manula. Harus kamu tentukan. Jadi kita bisa menentukan bahasa kita. Jadi guna menetapkan sasaran pembaca ini, nah, misalkan saja ini untuk orang dewasa. Ada hal-hal yang tidak boleh diketahui oleh anak-anak kecil. Nah, maka cerita ini nanti pembacanya sasarannya hanya untuk orang-orang dewasa. Jadi kita boleh mengatakan misalkan rahasia yang tidak boleh diketahui oleh anak kecil. Atau misalkan saja kita sasarannya hanya untuk anak SD. Nah, anak SD di sini misalkan saja kita cara memakai bahasanya, misalkan saja yang memakai bahasa Indonesia yang baku. Tapi tidak perlu memakai bahasa asing yang terlalu banyak. Karena masih belum mampu. Contohnya itu menetapkan sasaran pembaca. Yang ketiga sekarang, langkah menulis yang ketiga, yaitu merancang peristiwa-peristiwa utama yang akan ditampilkan dalam bentuk skema alur. Jadi kamu merancang dulu peristiwa-peristiwa kejadian-kejadian itu, kamu rancang dulu. Nanti ada alur apa di situ. Nah, misalkan saja, wah, ini saya buat alur maju semua, tidak masalah. Atau, oh untuk peristiwa ini berikutnya alurnya mundur. Misalkan saja semacam itu. Nah, itu bisa. Oh setelah ini maju lagi alurnya. Nah, kamu harus menentukan peristiwa yang ini kita buat alur maju, peristiwa yang ini kita buat alur mundur. Misalkan saja semacam itu. Kamu harus menentukan dulu. Langkah berikutnya yang keempat, membagi peristiwa utama ke dalam bagian awal. Lalu perkembangannya yaitu yang di tengah, perkembangan dari cerita tersebut. Lalu yang terakhir yaitu akhir cerita. Kamu tentukan dulu. Jadi kamu pisah-pisah dulu. Setelah kamu mengatur peristiwa alur, lalu kamu memisahkan, membagi. Ini bagian yang awal yaitu pengenalan seorang tokoh, pengenalan diri. Perkembangan. Nah, di sini ini adanya muncul suatu masalah. Lalu munculnya klimaks. Lalu solusi dan berakhir yaitu koda, yaitu akhir cerita. Langkah yang kelima, memerinci peristiwa-peristiwa utama ke dalam detail-detail peristiwa sebagai pendukung cerita. Nah,
Kita memerinci peristiwa utama ke dalam detail-detail peristiwa sebagai pendukung cerita. Pendukungnya apa saja? Sekarang kita masukkan. Untuk berikutnya, yang keenam, yaitu langkah keenam, menyusun tokoh dan perwatakan, latar, lalu sudut pandang. Menyusun tokoh di sini, kamu harus tahu tokoh yang ini atau A, misalkan saja tokoh A punya watak apa. Wataknya misalkan saja, wah ini keras, suka marah, misalkan ini ya. Yang B, lemah lembut, selalu sabar. Nah, disakiti selalu memaafkan. Nah, itu kamu harus mengatur dulu wataknya dari tokoh tersebut. Nah, setelah kamu susun watak-watak tokoh itu, barulah kamu juga menyusun latar cerita. Di mana kejadiannya itu? Misalkan saja latar ceritanya di sebuah pegunungan, kamu susun. Nah, di sebuah pegunungan, di situ yang jelas di sebuah pegunungan ya pasti di situ ada gunung, ada sungai, ada hutan. Itu kamu masukkan dalam latar. Termasuk latar tempat, latar waktunya. Misalkan saja saat siang hari. Nah, suasananya misalkan saja suasana sedih, gembira atau galau. Nah, lalu itu juga kamu tetapkan. Nah, berikutnya kamu juga menetapkan sudut pandang. Kamu memakai sudut pandang apa? Dramatis atau analitis? Nah, kalau kamu memakai pandang analitis, maka dalam cerita itu tokoh utamanya adalah aku atau saya. Selalu menyebutkan aku atau saya. Misalkan saja, aku sedang duduk di beranda rumah. Tiba-tiba ada seseorang lewat di depanku. Aku terkejut. Jadi aku selalu muncul dalam sebuah cerita tersebut. Itu termasuk sudut pandang analitis. Langkah yang berikutnya yaitu memahami ejaan bahasa Indonesia dan menerapkannya. Nah, jadi kamu terapkan ejaan-ejaan bahasa Indonesia yang benar dalam penulisan sebuah cerita tersebut. Yang terakhir yaitu ke-8, menyusun kalimat-kalimat dalam bentuk paragraf. Jadi langkah yang terakhir, setelah selesai semua, susunlah kalimat-kalimat tersebut dalam bentuk paragraf. Paragraf ke-1, paragraf kedua, dan selanjutnya. Nah, berikutnya, langkah awal yang dapat dilakukan untuk menulis cerita sejarah pribadi antara lain kamu berlatih dengan cara menulis catatan harian atau buku harian. Bisa menulis biografi, bisa menulis autobiografi, atau bisa menulis memoir. Nah, itunya. Terima kasih. Sampai di sini dulu pelajaran tentang menganalisis cerita novel sejarah. Pertemuan berikutnya kita bahas tentang praktek menulis cerita sejarah pribadi. Selamat belajar dan tetap semangat. Allah selalu melindungi dan memberikan berkah pada kita semua. Amin.